Setiap kali kita online, sadar atau enggak, kita itu seperti lagi nulis bab baru di sebuah buku yang enggak kelihatan. Buku tentang diri kita sendiri. Setiap kali like, share, bahkan komentar, itu jadi kalimat di dalamnya. Pertanyaannya, siapa aja yang bisa baca buku itu? Dan cerita apa sih yang mereka temukan di sana? Yuk kita bedah bareng-bareng. Coba deh bayangin sejenak, kalau semua jejak digital kamu, mulai dari foto liburan, komentar pedas di forum, sampai riwayat pencarian tengah malam, semuanya dijadiin satu buku. Kamu bakal bangga nggak majang buku itu di rak? Atau justru pengen kamu sembunyiin rapat-rapat? Nah, kesadaran tentang buku inilah yang jadi inti pembahasan kita. Dan ternyata ada loh sebuah disiplin ilmu yang kerjaannya emang membaca jejak-jejak digital kita ini. Ini bukan fiksi ilmiah sama sekali, ini kenyataan. Teknik ini dikenal dengan nama OSINT, dan ini bakal mengubah cara kamu melihat internet selamanya. Gampangnya gini OSINT itu seni menyatukan puzzle. Potongan puzzle-nya? Ya, semua informasi yang tersedia buat umum. Postingan media sosial, artikel berita, data dari pemerintah, apapun itu. Ini bukan tentang hacking sama sekali, tapi tentang kejelian kita melihat pola dari data yang sebenarnya berserakan di depan mata kita semua. Oke, ini penting banget buat digarisbawahi ya. OSINT itu bukan doxing, beda banget. OSINT itu bergerak di jalur yang legal, pakai data publik buat investigasi. Sebaliknya, doxing itu jahat. Tujuannya sengaja nyebarin info pribadi yang seringkali didapat secara ilegal buat nyerang atau mempermalukan seseorang. Jadi, keduanya benar-benar dua dunia yang berbeda. Nah, banyak yang salah kaprah nih. Ngira OSINT itu pasti butuh software super canggih atau keahlian hacking tingkat dewa. Padahal kenyataannya jauh lebih fundamental dari itu. Kekuatan utama OSINT itu bukan di alatnya, tapi di mindset, di pola pikir penggunanya. Yuk, kita lihat isi kepala seorang penyelidik OSINT. Ini dia nih perangkat yang sebenarnya. Bukan kode, tapi karakter. Rasa penasaran yang gak ada habisnya. Mata yang kritis buat misahin mana hoax, mana fakta. Kesabaran tingkat dewa buat nyisir ribuan data. Dan yang paling krusial dari semuanya, kompas etika yang kuat. Inilah DNA seorang detektif digital sejati. Seperti kata Justin Casey, setiap investigasi OSINT itu unik. Nggak ada satu rumus yang pasti. Jejak digital seorang aktivis pasti beda banget sama jejak seorang CEO kan? Nah, disinilah kreativitas dan kemampuan adaptasi itu jadi kunci. Kemampuan buat melihat hubungan yang gak dilihat orang lain. Itulah seninya. Terus petunjuk apa aja sih yang diburu di dunia maya yang seluas ini? Ternyata ada beberapa kategori utama nih yang jadi fokus para penyelidik. Kita lihat dua yang paling besar. Pertama, ada yang namanya SOCM-INT. Ini semua tentang memahami manusia lewat media sosial mereka. Siapa teman-temannya? Apa yang mereka suka? Apa yang bikin mereka marah? SOCM ini menjawab pertanyaan siapa dan mengapa. Terus yang kedua, ada GOINT. Ini fokusnya ke lokasi. Dari bayangan di sebuah foto sampai jenis bangunan di background, GOINT ini menjawab di mana dan kapan sebuah peristiwa terjadi. Dan kekuatan GOINT ini jangan main-main. Ada contoh nyata dari Bellingcat, sebuah kelompok jurnalisme investigasi. Mereka berhasil nemuin lokasi kejahatan perang cuma dari satu foto. Tahu kuncinya apa? Sesuatu yang super sepele, warna pasir yang unik di latar belakang. Seorang netizen sadar soal itu, dan detail sekecil itu akhirnya ngebawa kasus ini sampai ke Mahkamah Pidana Internasional. Satu foto, satu detail pasir, bisa membawa keadilan. Itu dia kekuatan OSINT. Coba pikirin deh, seorang detektif kan nggak mungkin ngenalin diri sebagai detektif pas lagi menyamar kan? Nah, di dunia digital juga gitu. Buat gali informasi yang sensitif, seorang penyelidik harus bisa jadi hantu, nggak kelihatan sama sekali. Inilah seninya jadi anonim dalam OSINT. Senjata utama mereka buat menyamar itu namanya sock puppet alias akun boneka. Tapi ini bukan sekedar akun palsu biasa loh. Ini adalah identitas digital baru yang diciptain khusus buat sebuah misi, lengkap dengan kepribadian dan jejak digitalnya sendiri. Tujuannya, menyusup dan ngumpulin data tanpa ketahuan. Dan bikin sock puppet yang meyakinkan itu butuh keahlian. Kamu bukan cuma bikin profil, tapi kamu itu kayak lagi nulis karakter novel. Kasih dia latar belakang, hobi, bahkan teman-teman. Tapi yang paling penting adalah OPSC, atau keamanan operasional. Satu aja kesalahan kecil, misalnya nggak sengaja login dari wifi rumah, seluruh penyamaran bisa langsung ambyar. Oke, kita udah bahas definisinya, pola pikirnya, bahkan sampai seni penyamarannya.
Sekarang, ayo kita satukan semua kepingan ini buat melihat di mana letak kekuatan sejati dari OSINT. Jadi, ini dia intinya. OSINT itu bukan sihir yang bisa nemuin satu data super rahasia. Kekuatan sebenarnya itu ada di kemampuan menghubungkan titik-titik data publik yang kelihatannya acak. Satu postingan di Instagram, satu komentar di artikel berita, satu data lokasi dari foto. Kalau berdiri sendiri mungkin nggak berarti apa-apa. Tapi begitu dihubungkan, wah mereka bisa mengungkap cerita yang selama ini tersembunyi di depan mata. Terus, kenapa ini penting buat kita semua? Pertama, jelas buat keamanan pribadi. Dengan ngerti OSINT, kita jadi tahu celah mana dari jejak digital kita yang bisa dimanfaatin orang. Selain itu, OSINT udah jadi pedang kebenaran buat para jurnalis dan jadi alat vital buat penegak hukum buat nemuin orang hilang atau ngebongkar kejahatan. Nah, kita kembali lagi ke titik awal. Sekarang setelah kamu tahu gimana titik-titik itu bisa disambungin, coba deh tanyain lagi ke diri sendiri. Cerita apa sih yang sebenarnya diceritain sama jejak digital kamu? Apa itu cerita yang kamu inginkan? Karena pada akhirnya, memahami gimana dunia membaca kita adalah langkah pertama untuk mulai menulis cerita versi kita sendiri. Terima kasih sudah menyimak.